Eee, oke, selamat malam ya semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Jadi senang sekali malam hari ini kita mengadakan session AMA dengan CoinP untuk yang kedua ya. Ini keren banget ini, tapi nanti konsepnya akan berbeda, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, teman-teman Dex Lover ya. Harapannya biar AMA kita malam ini bisa berjalan dengan lancar. Saya pimpin doanya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ama kita malam ini konsepnya kita sharing santai ya teman-teman. Nanti kita akan ngebahas tentang gimana pasar aset kripto di akhir kuartal pertama tahun 2023. Kemudian yang kedua, aset apa aja yang diterima di CoinPay, mengapa hanya aset tersebut. Kemudian yang ketiga, apa itu gas fee, dan bagaimana penentuan gas fee di CoinPay. Yang terakhir, rate CoinPay menganut pada wallet mana. Ya, jadi kurang lebih agenda topik kita seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kabar baik. Jadi malam hari ini, selamat buat Can I ask my teman-teman yang question udah in dari English? pagi mengikuti Dex Capital. Jadi 20 yang terpilih bertanya malam ini itu akan langsung mendapatkan giveaway masing-masing $5 tapi dalam bentuk saldo CoinPay. Jadi teman-teman yang menang wajib nanti untuk download CoinPay nanti tinggal menyetorkan user ID-nya ke Sisdiah. Ya, Sisdiah ya Om Wawan ya. Biar satu pintu ya. Can I Ya, ask my oke. question in English? Mungkin kita lanjut aja ya. Kita yang pertama yang proyeksi pasar aset kripto yang di kuartal pertama ini nanti disampaikan sama dia Pak Om Wawan ini. Dari aku dulu deh. Om Wawan dulu ya. Oke. Mungkin Om Wawan mungkin perkenalan dulu Om. Siapa tahu ada yang belum kenal nih sama Om Wawan. Silakan Om, waktu dan kesempatan saya persilakan Om. Monggo. Oke, thank you banget beli koin dan teman-teman semuanya nih di Dex Capital. Selalu seru kayaknya sama Dex Capital, rame gitu ya. Mungkin perkenalan sedikit, namaku Wawan, CEO dari CoinPay. Sebelum main-main di dunia kripto, kemarin itu sempat lama di payment gitu ya, di ya fintech gitu, lumayan lama lah, ya sekitar 10 tahunan lah main-main di fintech. Terus ya akhirnya ngelihat kripto kok kayaknya lucu juga gitu, makanya terus kita coba, ya aku coba menggabungkan lah pengalaman di payment sama ilmu baru di kripto dan blockchain gitu untuk bikin CoinPay ini. Tujuannya kita bikin CoinPay itu adalah supaya aset kripto itu gak cuma dipakai buat buat apa namanya invest atau dipakai buat di hold gitu sampai nggak tahu sampai kapan gitu ya. Nah, gimana caranya kalau kita punya aset kripto itu bisa dipakai lah di kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, makanya sekarang di CoinPay juga ada beberapa fitur yang mudah-mudahan bisa membantu untuk para crypto holder nih, terutama di komunitas di Dex Capital ya, gitu bahwa udah bisa nih dipakai minimal buat paling nggak buat top up e-money, bisa buat nonton di XXI gitu. Nah, atau bisa nonton bioskop lah gitu, minimal bisa dipakai gitu aset kripto kita. Nah, mungkin secara perkenalan singkat gitu ya, Beli ya. Nah, Ya, Om. terus kalau kita ngomong nih ditanyain kan sama beli koin gitu. Sebenarnya kalau kondisinya marketnya kripto sekarang gimana sih gitu. Nah, mungkin apa ya kalau kita lihat aset kripto tahun 2022 kan emang ajaib banget gitu ya. eh Berat banget kayaknya kalau kita ngelihat aset kripto kondisinya. Tapi kalau di 2023 sekarang menarik sih karena di 2023 itu naik turun tapi di beberapa aset udah going strong banget nih. Nah, cuma mungkin kelihatannya gini, apa namanya kalau kemarin ini kan ada banyak kasus sama bank gitu ya, terutama ya yang paling terkenal kemarin kan SVB gitu sama Credit Suisse. Nah,
itu kelihatan banget gitu pada saat ada masalah atau ada isu dari formal financial institution terutama bank gitu ya. Itu orang-orang pada bilang, "Oh, ini udah saatnya nih beli kripto." gitu. Nah, jadi setiap kali ada cerita tentang financial institution, ntar kripto naik. Ya BTC lah ya, tapi ya terus diikutin lah sama sama aset-aset yang lain gitu. Terus juga kalau ngelihat yang lagi ngetren sekarang tuh kan ada dibahas juga di beberapa komunitas itu masalah yang AI. Jadi token AI itu juga lagi seru banget. Cuma mungkin ceritanya kalau aku sih ini pendapat pribadi sih ya. Kalau aku ngelihatnya aset yang terkait dengan AI token AI itu agak berbeda dibandingkan dengan Bitcoin atau aset-aset lain gitu. Mereka naik karena memang AI itu kan lagi berkembang sekali sekarang gitu ya. Jadi orang-orang itu melihat bahwa perkembangan AI dan kelihatan lah bahwa AI itu bukan cuma bakal stay gitu, tapi bakal bakal benar-benar berkembang pesat. Makanya jadi kayak kalau aku ngelihatnya token AI itu malah jadi kayak shares gitu. Jadi kayak kayak di bursa saham gitu bahwa orang percaya AI ini bakal jalan terus apalagi dilihat lagi sama orang-orang sama developer di balik ininya lah di balik project-project AI itu. Jadi orang itu ngambilin token AI lebih lebih untuk investasi ya. Kalau aku sih ngelihatnya gitu ya. Nah, terus kan banyak juga tuh aset-aset kripto lain yang ceritanya ya apa ya? Ya utility utility token lah gitu. Nah, utility token itu ya pastinya masih fluktuatif, lebih fluktuatif lah ya dibandingkan yang lain juga karena tergantung dari utility-nya, sekarang lagi ada apa, terus eh, kondisi atau ya persepsi orang terhadap terhadap proyeknya itu tuh pengaruhnya tuh gede banget sama sama asetnya. Nah, sedangkan kalau yang aku mau highlight sedikit yang apa namanya yang kita terima juga gitu ya di CoinPay adalah si stable coin. Di mana ya stable coin itu kan selama dia di back either sama aset atau sama currency ya dia nggak akan terlalu fluktuatif gitu. Dia dia pasti akan ngikutin di pack-nya di mana. Makanya kalau di CoinPay itu sekarang kita ada dua stable coin, yang satu adalah USDT on BEP sama USDC on Sol. Gitu. Jadi ya dua itu harapannya adalah token yang akan selalu stabil. Jadi kalau orang mau make dia nggak perlu khawatir, oh jangan sampai pas gue lagi mikir mau utilisasi token sampai pas ngelakuinnya, waduh ternyata harganya udah turun gitu loh. Atau ya syukur-syukur kalau wah ternyata harganya udah naik banget nih, wah lumayan dong nih. Jadi apa namanya value-nya jadi lebih besar gitu kan. Nah, jadi ya itu kita kita memang ada dua stable coin itu. Karena ya kembali lagi harapan kita adalah marketnya dari kripto ini kan masih masih belum stabil gitu ya. Belum recover banget lah kalau menurutku pribadi dibandingin dari 2022 kemarin. Gimana caranya supaya orang itu juga tetap tetap merasa nyaman dan tetap merasa apa ya aman gitu loh dari sisi nilai aset kriptonya pada saat mereka mau melakukan ya kegiatan aktivitas atau mau mau pakai CoinPay untuk kehidupan sehari-hari seperti itu sih. Gitu beli kira-kira pandangannya. Oke, thank you Om. Ini sekalian nih, langsung yang poin pertama kedua langsung jadi satu Om ya. Tentang bicara aset kripto sama sekaligus aset yang diterima di CoinPay ya Om ya. Jadi untuk Iya. sementara berapa aset aja sekarang Om yang diterima di CoinPay Om? Kalau sekarang sih aset yang diterima di CoinPay itu ada 7. Uh, Oke. pertama itu yang dua pertama tadi ya USDT di BEP sama USDC di Solana. Oh, Yang nah, kedua ya pastinya ya kalau udah ada USDT di BEP pastinya kita ada BNB. NB. Terus yang on BNB chain juga yang di BEP itu juga ada kunci.
Kunci koin itu Hmm, kita juga ada. Kunci koin satu-satunya lah aset aset apa namanya token lokal yang ada di itu lokal. CoinPay. Ah, ah. Terus habis itu pastinya BTC adalah gitu. Terus setelah dari itu kita juga ada ETH dan kita ada juga ini apa namanya Solana pastinya karena ada USDC on Sol kan, ada Solana sama sekarang ada juga kunci koin kan ada hasil stakingnya kan ada di Solana gitu. Jadi kita juga ada juga kunci yang under Solana. Saat itu ini yang ada di tempat kita. Nah, kalau ditanya kenapa nih cuma cuma asetnya cuma ini doang, kemana yang lain? Kok Matic nggak ada, Polygon nggak ada gitu ya. Ya, Terus betul Om. kayak misalnya Terbatas kok banget Avalanche Om nggak ya. ada. Iya, masih Mm-mm. terbatas banget gitu. Sebenarnya kita sedang dan selalu akan mengembangkan chain yang akan diterima di CoinPay dan sebenarnya juga udah ada yang udah kita terima tapi memang belum kita rilis gitu karena pertama kan kalau nambahin chain itu memang butuh effort ya dari developer gitu dan juga kita juga agak lebih berhati-hati lah dalam artian namanya aset kripto ini kan fluktuatif. Nah, kita juga khawatir pada saat ya namanya orang ya kalau ngeliatin aset gitu. Kalau selama ini kita ngelihatnya cuma dari sisi misalnya oh ada berapa Solana sih? Let's say ada 10 Solana. Oh ya sudah gitu. Kalau sekarang kan di CoinPay itu kan bener-bener yang kelihatan di homepage-nya itu kan adalah uh, estimasi nilai dalam bentuk rupiahnya. Jadi bayangin kalau kalau kita masukin yang apa namanya yang bukan stable coin gitu ya. Ya, itu kan bagaimana rasanya orang namanya orang ngelihat nilai uang terus mendadak bisa turunnya jauh kan bisa jantungan juga gitu. Atau kalau naik bisa ya bisa seneng, bisa bisa bingung gitu. Ini sebenarnya aset gua ada berapa sih nilainya gitu kan. Nah, untuk menghindari hal itu kita memang berhati-hati juga pada saat kita mau nambahin token. Harapan kita adalah yang kita tambahin token-token di dalam CoinPay ini sebenarnya lebih ke arah yang stable atau yang ya yang lebih stabil lah gitu. Jangan yang terlalu fluktuatif gitu. Jangan terlalu banyak token-token yang fluktuatif. Seperti Kalau itu, bisa Om. dibilang apa kalau di saham tuh yang levelnya udah blue chip gitu ya, Om Blue Awan ya. chip. Betul, karena kan Hmm. tujuan dari CoinPay ini kan untuk aset kriptonya kan buat ditransaksikan gitu kan. Jadi yang harus lebih Oke. lebih stabil secara nominalnya. Oke, thank you Om Awan. Next, mungkin sedikit bisa dikasih edukasi sedikit Om. Apa itu Gaspi dan gimana nih penentuan Gaspi di CoinPay sendiri Om? Oke, nah sebenarnya gini, apa namanya, kalau kita bicara gas fee ya, gas fee itu kan adalah fee yang dibayarkan kepada chain sendiri gitu loh, kepada networknya. Ya. Jadi bukannya kita dari CoinPay yang akan ngambil gas fee-nya, tapi Ya. setiap transaksi yang terjadi on chain itu pasti ada gas fee-nya. Hmm. Nah, contohnya kalau kalau misalnya BNB, BNB itu gas fee-nya itu dalam nominal rupiah ya, itu sekitar 1.700 1.800 rupiah lah. Hmm. Kira-kiranya segitu nominalnya. Nah, kalau kita lihat chain yang lain, Solana, Solana itu gas fee-nya itu murah sekali, sekitar 2,5 rupiah. Nah, Hmm. makanya itu yang apa namanya mungkin dua dua hal atau satu lagi lah yang paling beda gitu ya Bitcoin BTC itu gas fee-nya bisa tinggi dan fluktuatif sekali gas fee-nya tergantung berapa banyak yang lagi pakai gitu kan dan itu Hmm. bisa tinggi bisa sampai lebih dari 10.000 mungkin itu gas fee-nya untuk per transaksinya. Nah, yang menarik itu adalah kalau kita bicara gas fee ya bahwa banyak sebenarnya crypto holder di Indonesia ya itu nggak terbiasa juga dengan gas fee gitu dan setelah kita kalau aku nanya-nanya gitu ya sama sama komunitas-komunitas itu soalnya kebanyakan mereka transaksinya di exchanger kan di checks gitu. Nah, kalau
orang transaksi di checks, beli atau apa namanya swap di checks sebenarnya, ya ini pemahamanku ya, cara aku memahaminya adalah sebenarnya itu bukan transaksi on chain. Itu kan transaksinya adanya di dalam si exchanger itu sendiri. Exchange Sementara tersebut. semua betul, itu semuanya ada di walletnya exchanger. Liquidity-nya itu mereka udah pegang semua di situ. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak menyentuh ke chain-nya sendiri, cuma dialokasikan aja ke wallet-walletnya. Gitu. Nah, ternyata ya kalau di Coinbase. Wah, Ya, Mas Wawan putus. nah mic-nya kayaknya kesentuh tuh, Om Wawan. Oke. Halo, maaf, keputus. Ya, silakan Om. Ah, Lanjut Om. iya. Nah, kalau bedanya di CoinPay itu adalah CoinPay kan bukan bukan exchanger ya, bukan checks gitu. Jadi transaksi yang dilakukan di CoinPay itu semuanya on chain semua. Itu sih. Jadi ya pastinya semua transaksi di CoinPay itu kena gas fee. Bedanya adalah karena khusus untuk Solana, karena gas fee-nya murah, kita beranilah kita kita kasih ini apa namanya kita kasih benefit bahwa untuk transaksi Solana semua yang chain Solana itu uh, gasless, nggak ada gas fee-nya, kita gratisin seperti itu. Tapi digratisin caranya gimana? Ya kita lah yang tanggung lah, CoinPay yang tanggung gas fee-nya untuk Solana. Seperti itu beli. Oke, siap-siap. Oke, mungkin gini Om, sebelum kita lanjut jumping ke sesi Q&A. Nah, dari CoinPay sendiri tergantung dengan terkait dengan rate dari apa koin atau token yang ada di sana itu kiblatnya ke arah mana Om? Maksudnya dia pakai rate yang di mana gitu loh Om? Apakah di Oke. exchange apa tuh Om? Jadi gini, ini ke posisi CoinPay juga gitu ya, bahwa posisi Ya. CoinPay ini kan bukan exchanger ya. Jadi CoinPay ini adalah penunjang, kegiatannya adalah kegiatan penunjang dari transaksi aset kripto, di mana yang sebenarnya tetap mentransaksikan itu adalah exchanger. Jadi sebenarnya kalau mau tahu rate-nya CoinPay itu di mana, kita selalu ngikutin rate dari exchanger yang bekerja sama sama kita. Yang saat ini kita kerjasamanya sama Indodax. Jadi setiap kali mau transaksi di CoinPay, itu kalau dibandingin di aplikasi Indodax, itu 1:1. Selalu persis sama kapanpun juga. Kayak gitu, Bli. Apakah sekarang cuma sama Indodax doang? Ya sekarang sih, iyalah masih sama Indodax aja. Ya butuh waktu ya namanya kita koneksi sama exchanger gitu. Dan nggak semua exchanger punya API gitu kan untuk trading. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita juga ada banyak diskusi dengan beberapa exchanger juga untuk ya inilah untuk kerjasama juga karena kan ujung-ujungnya kita juga pengen memberikan yang terbaik ya untuk customer ya untuk para Ya. pengguna kita kayak gitu beli. Oke, thank you. Terus sedikit lagi mungkin Om Wawan, ada gini nggak Om? Maksudnya ada berupa kayak campaign nggak bagi new user misalnya yang download CoinPay itu dia langsung dapatkan mungkin berapa, mungkin saldo 5.000 atau 10.000. Nah kemudian yang melakukan transaksi langsung perdana ada dapat tambahan lagi gitu loh. Itu ada nggak Oh, campaign seperti itu Om? ada. Jadi gini, sekarang kita itu lagi ada campaign sampai tanggal 7 April ini semua yang melakukan top up uang elektronik. Jadi top up uang elektroniknya itu ada OVO, Ada GoPay, OVO, Dana, GoPay. Link Aja, Dana, ShopeePay, terus juga imaninya apa namanya yang kartu imani ya yang buat dipakai di tol gitu kan, Betul. Mandiri sama BNI itu kita kasih potongan harga langsung 20.000 untuk transaksi minimal 100.000. Oh, oke. Jadi cuma Lumayan kepotong kan? 20.000 aja berarti Om Betul. ya? Betul. Delapan puluh Jadi ribu, kalau misalnya mau top up 100.000 itu bayarnya apa namanya delapan puluh aset ribu, kriptonya itu kepotongnya cuma 80.000, 80.000. worthnya 80.000 doang. Tapi kita tetap dapat imaninya di top upin 100.000. Wah, menarik. Lumayan lah. Lumayan lah. 20.000 kali 1 juta orang kan 20 juta juga Ya, bentar.
Ya lumayan lah, lumayan bikin 20. batuk-batuk dikit lah. Beli, Oke, aku mau oke. nambahin, Beli. Ya, silakan. Baru mau ngasih kesempatan. Memang Aku feelingnya mau kuat banget nih. kita Silakan, Bli. selalu gitu ya, Beli ya. Kalau Beli Iya, mau soal ngasih, gitu. pasti aku yang buka speaker duluan. Iya. Ya mau nambahin dari Pak Wawan. Dan itu bisa berulang gitu loh, Beli. Misalnya nih, Beli udah isi nih 100.000 di hari ini. Terus Beli isi lagi nih besok hari Selasa. Terus hari Rabu isi lagi. Nah, itu di 3 hari berturut itu Beli masih bisa tetap mendapatkan potongan yang 20 ribu 20% tadi itu. ya. 20 ribu itu dengan minimum 100.000 top up ya, Beli. 100.000 rupiah gitu. Oh, berarti ini sekali top up ya, bukan top up perdana ya? Bukan, tiap kali Oh. top up, selama tiap kali top up-nya itu di atas 100.000 nominalnya, 100.000 ke atas, itu langsung dapat potongan 20.000. 20.000 ya. Misalnya top up-nya 200.000, tetap 20.000. Tetap 20.000 dipotongnya. Oh, berarti kalau secara bisnis mending 100.000 aja kali ya, Om ya? Ya, boleh Betul. juga. Boleh juga. Kan kita ada banyak tuh. Let's Ya. say sehari top up 100.000 OVO, 100.000 link aja, 100.000 GoPay. Ya, monggo kerso lah. Wah, lumayan banget ya Om ya, daripada misalnya kita ngalah nih. Sorry ya, misalnya kita bagi teman-teman Dexlaper yang sering pakai M-Banking, kalau top up GoPay misalnya kan malah kita kena tax ya, Ya, 1.000-an kena kurang lebih itulah. fee. Betul, betul. Ini Iya, lebih siap, murah. siap. Oke, oke. Dan ya harapannya kan kayak begini kan kita pengen ini ya pengen memperkenalkan juga ya CoinPay ya. Pasti masih banyak lah harapan-harapan yang lebih besar dari pengguna gitu, terutama dari apalagi dari Dex Capital ini kan juga banyak yang ini ya semangat banget kalau pakai aset kripto gitu kan. Nah itu harapannya adalah makin banyak user yang nyobain pakai CoinPay jadi tahulah gitu loh apa sih sebenarnya mendingan gimana sih caranya CoinPay supaya bisa terus berkembang, terus jadi lebih baik gitu. Betul, betul. Karena Soalnya kalau kita kita masih misal baru banget nih, kita belum ada setahun gitu kan, dan sebenarnya baru mulai ngegasnya itu baru tahun ini juga gitu, setelah semua produknya kita rapihin gitu. Oke, siap. Apalagi setelah bulan April kayaknya lebih ngegas lagi ya Om ya. Wah Ya, ya nanti itu tahan nanti Om ditunggu ya, ya. informasinya Iya, di akhir nanti ya. betul itu ditunggu itu ditunggu. Siap, siap. Oke, thank you Om Wawan sama Sis Dia. Kita lanjut Om ya ke sesi Q&A. Langsung aja. Yang pertama ada at all in loss. Silakan. Satu penanya, satu pertanyaan ya malam ini ya. Silakan Om. Malam, Om. Malam, Om. Ya, malam. Ya, ini Om. Saya ada satu hal yang bikin penasaran, Om. Monggo. CoinPay ini kan belum 1 bulan mengadakan AMA dengan Dex Capital, Om. Oke. Sekarang mengadakan AMA lagi dengan Dex Capital, ya kan? Iya. Itu sangat jarang loh. Ada yang melakukan AMA dalam waktu yang berdekatan, Om. Sebenarnya ada apa dengan Dex Capital ini, Om? Sampai dalam jangka waktu yang berdekatan ini sampai 2 kali loh, Om. Karena saya lihat-lihat itu jarang ada sebuah project atau tim yang melakukan AMA 2 kali dalam 1 bulan, Om. Oke, thank you. Pertanyaannya menarik banget. Silakan. Ini butuh jawaban yang jujur nih dari Om Wawan sama Sis Dia. Monggo silakan Om. Om Wawan dulu dah. Oke, jadi gini, emang benar banget, jarang banget. Bahkan ini juga waktu itu ngobrol sama Blikoin juga, ini juga sempat disinggung gitu ya. Tapi memang harapan kita gini, dari sekian banyak komunitas ya kripto yang ada di Indonesia, Dex Capital itu adalah kalau kita lihat salah satu yang memang aktif dan juga aktifnya itu bukan cuma aktif komunitas nongkrong warung kopi gitu. Jadi memang kalau diikutin diskusi-diskusinya itu banyak diskusi yang ngomongin tentang aset kripto. Nah, kenapa kita minta tolong juga sama Blikoin gitu ya untuk kita amat terus gitu ya adalah karena kita pengen cerita tentang CoinPay dan aplikasi CoinPay ini bisa bisa disampaikan dan bisa didengar sama komunitas.
Tujuannya adalah karena gini, selama ini kalau kita lihat utilisasi dari aset kripto di Indonesia itu kan memang kebanyakan sebatas invest. Ya tadi nyoba gitu, nyoba beli terus dilihat, terus nungguin asetnya naik atau enggak nilainya gitu. Sedangkan uh, kalau kita melihat dari semangat dari aset kripto dari zaman dulu, blockchain atau ya aset kripto lah dari awal itu kan sebenarnya memang dipakai untuk bertransaksi. Nah, kita pengen nih, apa namanya, kita pengen melakukan awareness seperti itu bahwa aset kripto ada banyak jenis aset kripto dan ada aset-aset yang memang cocok untuk digunakan untuk transaksi. Nah, kita juga pengen menyentuh ke kripto-kripto holder ini bahwa gimana sih caranya untuk menggunakan aset kripto ini untuk bertransaksi supaya Indonesia itu kripto holdernya nggak beneran cuma kripto holder gitu, nggak cuma megangin aset kripto, tapi memang bertransaksi baik itu eh, tradingnya atau apa namanya ya ada utilisasi yang real gitu dan mungkin kedepannya eh, DeFi bisa jalan dengan bisa jalan dengan pesat gitu di Indonesia. Tujuannya itu sih dan kebetulan kita berterima kasih banget sama Blikoin sama Dex Capital bahwa sejalan juga nih gitu loh apa pikirannya bahwa kita juga bisa nih memanfaatkan hal seperti ini untuk memberikan edukasi gitu ke masyarakat karena pertanyaannya kan juga sebenarnya masih sama lah bahasannya adalah tentang gas fee bahwa kayak tadi saya juga sampaikan bahwa masih banyak orang-orang itu yang walaupun mereka crypto holder dan banyak beberapa kali trading tapi nggak ngerti gitu loh pada saat dibilangnya pada saat nyoba pakai CoinPay kok ada banyak fee-nya sih ada gas fee lah ada apalah gitu loh wah ternyata belum terpapar dengan banyak nih terhadap transaksi di blockchain kayak gitu Om. Oke, thank you jawabannya Om Wan. Gimana Om All in Loss? Bisa menjawab Om? Ya, oke, cukup sih Om. Karena memang yang saya lihat dengan apa yang Om Wawan lihat tentang grup Dex Capital ya sama sih Om. Oke Om, thank you Om. Thank you Om All in Loss. Selamat ya mendapatkan $5 dari CoinPay. Tapi dengan catatan download dulu, kirim user ID-nya ke dia, Widan Taritan. Ya, oke, thank you Om All in Loss. Next, kita ada Sis Tata. Silakan Sis Tata. Biar adem nih kupingnya. Izin bertanya untuk gas fee di CoinPay ini nantinya akan berubah-ubah atau tetap? Dan apakah terdapat batasan jumlah transaksi yang dapat dilakukan tanpa membayar gas fee? Terima kasih. Oke, thank you. Wah, ini keren nih pertanyaannya nih. Silakan. Siapa mau menjawab nih? Om Awan apa Sis dia? Monggo. Sis dia mau jawab nggak? Pak, batasan jumlahnya Pak. Oh. sekalian training nih Om Awan. Iya. Takut salah toh batasan jumlah. Ya beginilah cara kita melatih semua teman-teman baru kita lemparin aja langsung ke kolam gitu kan. Kalau Gatsby ya, aku tahu ya. Secara transactional kalau kalau misalnya kayak yang biasa kan it will be pastinya akan fleksibel kan sesuai dengan jumlah transaksi yang memang terjadi di hari itu dan di menit itu ketika kita melakukan transaksi. Nah, cuman kalau yang lebih detail berapa batasan jumlah maksimal transaksi gas fee yang tadi digratiskan ya pertanyaannya? Ya, kalau tadi oke. Jadi ya itu tadi tuh kayak katanya Sis dia apa namanya secara gas fee sebenarnya kita tuh ngikutin fee dari blockchain. Nah, fee dari blockchain itu biasanya tergantung sama traffic pada saat itu. Jadi kita nggak bisa kontrol sebenarnya. Dari sisi CoinPay itu tidak pernah bisa mengontrol. Transaksi blockchain itu tidak pernah ada pihak yang bisa mengontrol berapa gas fee-nya, kecuali dari chain-nya itu sendiri. Nah, jadi contohlah kayak BNB gitu ya. BNB itu semua yang transaksi di atas BNB ya tergantung pada saat itu transaksinya berapa. Kadang-kadang Rp1.700, kadang-kadang Rp1.800,
atau di antara itu gitu. Nah, memang selama ini kalau kalau aku lihat fee-nya sih berkisarnya antara segitu. Kalau BTC itu lebih liar lagi pergerakannya, bisa gede dia karena waktu itu pernah kayaknya sekitar 20 ribuan deh gas fee-nya sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk yang Solana itu memang kembali lagi nih, soalnya kan murah ya Solana gitu kan, makanya kita namanya project baru ya gitu, kita kasih gratisannya yang murah-murah dulu gitu. Jadi untuk semua transaksi under Solana itu kita gratiskan gas fee-nya. Nah, gas fee-nya digratisin sampai transaksi berapa besar? Sampai sekarang kita lihat bahwa transaksi seberapapun besar transaksinya, gas fee-nya Solana itu tuh selalu sama gitu. Jadi nggak pernah lebih dari ya 5-10 rupiah. Makanya kita tidak memasang batasan sama sekali. Pokoknya kalau ada pengguna yang melakukan transaksi di chain-nya Solana, baik itu Solana atau kunci Sol atau USDC Sol, itu semuanya gratis gas fee-nya. Seperti itu, sis. Nah, itu mungkin strateginya dari QNP sendiri untuk biar gini ya Om ya, karena memang kalau ingat dari gas fee-nya Solana kan sangat murah sekali itu nggak Om? Sekalian aja kita gratisin Betul. gitu ya Om ya. Betul. Oh, mungkin satu lagi nih, aku mesti tambahin juga nih ilmu ya inilah apa Ya, edukasi sedikit lah edukasi. untuk yang belum paham bahwa kalau misalnya tadi kan kita ngomong gas fee ya gitu. Jadi kalau misalnya gas fee contohnya USDT, saya mau transaksi pakai USDT di chain-nya BEP20. BEP20 itu kan si BNB gitu ya. Hmm. Kita tuh tetap perlu punya kita perlu punya BNB. Karena gas fee itu dibayarkan pakai BNB. koinnya itu sendiri gitu. Kalau Betul. BNB ya jadi kita transaksi USDT sebenarnya transaksi kita itu jadinya ada dua. Transaksi USDT yang untuk ditransaksikan sama BNB-nya diambil untuk membayar gas fee. Itu sama juga kayak orang transaksi pakai kunci koin itu tetap harus punya BNB supaya kunci koin on BEP-nya itu bisa ditransaksikan. Nah, cuma kan itu banyak sekali orang yang jadi bingung gitu. Saya transaksi kok asetnya cukup kok nggak bisa. Nah, untuk membantu orang-orang, salah satu strategi kita adalah untuk membantu orang-orang supaya mereka terbiasa juga adalah kita lihatlah, oh Solana murah nih, ya udah kita gratisin sekalian. Jadi orang nggak perlu punya aset Solana. Dia bisa tinggal punya kunci koin yang Solana atau dia punya USDC di Solana. Itu udah bisa transaksi tanpa mereka punya Solananya itu sendiri. Oke, thank you Om Wawan. Gimana Mbak Tata? Sudah clear ya? Sudah. Makasih banget Thank udah you. dijelasin. Iya, selamat ya. Oke, Sama. next ada Om Digital Asset. Silakan Om. Selamat malam Om Bli, Om Monlan. Malam. Malam. Tanya ini tentang kemarin kan ada teman saya bertransaksi menggunakan BNB membeli pulsa ya Om Bli. Kan itu Ya. transaksinya pending kan. Nah itu kan katanya refundnya itu bukan dari platform CoinPay katanya. Disuruh mendownload aplikasi yang lain untuk refundnya. Apakah kedepannya masih tetap refundnya tetap ke Oke, aplikasi lain langsung. gitu Om Wanwan? Terima kasih. Langsung Oke, dikonfirmasi. Silakan. Langsung spill nih jadinya nih. Pertanyaannya ya. Silakan Om Wawan. Pertanyaannya kalau pas gini kan juga bingung, nggak bisa ngumpet. Jadi gini, kenapa kita pakai aplikasi lain gitu ya? Kita minta user untuk download aplikasi Yuk kemarin. Alasannya sampai sekarang sih sebenarnya. Alasannya adalah karena aplikasi CoinPay itu tidak memegang rupiah sama sekali gitu aplikasinya. Sedangkan untuk boleh megang rupiah itu kan harus ada izin tertentu yang Izinnya. harus kita dapatkan. Betul. Jadi kita juga jujur, kita bingung juga gitu kan. Akhirnya ya memang kita ada kerjasama dengan uang elektronik Yuk, jadi kita manfaatkan itu.
memang jadi agak ribet, tapi mau gimana lagi karena namanya regulasi ya harus kita taati. Nah, ke depannya eh, mudah-mudahan sih nggak lama lagi ya. Ke depannya itu nanti untuk refund itu kita bisa langsung di platform kita sendiri. Jadi di platform CoinPay itu mudah-mudahan dalam waktu nggak lama lagi itu bisa langsung refundnya ada di dalam situ sendiri gitu. Ada di aplikasi CoinPay jadi bisa langsung dipakai lagi. Padahal mau di-spill akhir acara ya Om ya. Ini kayaknya duluan. Ya gitu deh. Jadi Oke. ya tolong Iya, didoain iya. aja ini cepat. Jadi ya kita Berarti untuk bisa sementara lebih berarti Om lebih ya. seamless gitu semuanya, nggak merepotkan lagi. Oke, Iya, iya. siap. Terima kasih. Obli, terima Thank kasih. you Om Digital Asset pertanyaannya. Oke, next. Ada siapa lagi? Kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Mungkin Om Wawan boleh dulu Om, relax sejenak, minum air dulu Om, susu juga biar lebih semangat lagi Om, karena lumayan Om, 20 penanya malam ini Om. Oh, Oke. lumayan, seru juga. Ya. Silakan Om Rizal, next. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Malam Nah, Om. jadi gini. Di CoinPay itu kan udah banyak tuh layanan transaksi yang bisa dilakukan, contohnya listrik, air, top up dan lain-lain. Nah, tapi saya tidak menemukan nih yang namanya kayak pembayaran ansuran begitu, kayak pembiayaan, contohnya Adira, Auto Finance dan begitu, kredit plus. Nah, itu kira-kira kedepannya ada nggak Bang? Opsi kayak gitu. Progress. Hah? On progress. Sudah lagi dikerjakan. Oh, wah, ini spill lagi nih Om ya. Ya habis nanyanya begitu kan Mi ya, pastinya ada dan kita memang lagi konekin ke banyak tempat lah. Mungkin nah enaknya gini sama Dex Capital juga gitu ya. Kalau kita malah minta tolong nih jadinya nih. Kalau ada yang punya kenalan untuk ke multi finance atau ke bill payment apa gitu yang bisa integrasi dengan kita untuk misalnya, saya pengen dong bisa bayar cicilan motor di multi finance ini. Nah, tolong konekin aja kita, gitu kan kita bisa bantu juga nanti. Jadi semakin banyak harapan orang dan kita bisa ada channel untuk integrasi, kita dengan senang hati tuh untuk langsung bantuin gitu loh. Oke. Siap. Nah, ini kayaknya semua lini bisnis mau digarap CoinPay nih. Enggak semua lini bisnis. Kita kan integrasi sama orang lain. Oke, Gitu. kolaborasi ya. Apalagi sekarang era Web3 Om ya. Betul. Jadi harus Web3 itu ujung-ujungnya adalah kolaborasi. Nggak ada gunanya kita develop semuanya sendiri. Setuju Om. Bisa, tapi kan butuh waktu, biaya lagi kan, butuh effort yang lebih lah. Oke, thank you jawabannya. Makasih pertanyaannya, Bro Rizal. Next, selanjutnya ada Om Iranius 88. Silakan Om. Malam Om Bli. Malam. Oke. Mau bertanya mengenai pajak nih, sedikit ya. Kita tahu kan Indonesia sudah setiap kali pembayaran ataupun transaksi kripto itu dikenakan pajak. Nah, ini apabila saya membeli pulsa ataupun menyimpan aset saya kripto di sana, itu apakah terdeteksi ya oleh misalnya pihak pajak ataupun nanti setiap kali bertransaksi ada dikenakan pajak tertentu? Terima kasih. Thank you pertanyaannya. Silakan. Thank you. Nah, yes, semua transaksi aset kripto itu merupakan objek pajak. Jadi semua transaksi di CoinPay itu kalau dilihat ada fee-nya gitu ya, ada platform fee-nya nih dari CoinPay. Jadi terlepas dari gas fee, memang ada satu fee lain yaitu fee platform fee. Nah, salah satu komponen dari platform fee itu adalah pajak. Karena kita mau nggak mau dan juga demi kemajuan bangsa ini, ya kita bayar pajak untuk seluruh transaksi aset kripto itu. Wah, keren ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi semua sudah sudah di backup ya Om ya sama CoinPay-nya ya.
Jadi seluruh transaksi yang terjadi di CoinPay itu sudah bayar pajak. Jadi ya secara peraturan perpajakan aman. Beli mau Oke. nambahin, aku nambahin dikit Ya. aja. Masalah tentang pajak, nanti saat kita setelah melakukan transaksi, itu juga akan ada keterangan komposisi pajaknya kok di situ. Ada keterangannya nominalnya berapa. Oh iya, betul, betul. Jadi Jadi kita setiap kita tahu. selesai transaksi, dari CoinPay itu dia akan melakukan breakdown banyak sekali secara detail. Jadi misalnya dia gas fee-nya berapa, pajak yang dibayarkan berapa, terus misalnya biaya service dari sistemnya si CoinPay itu sendiri dikenakannya berapa. Jadi semua akumulasinya juga jelas sih di situ. Ada notifnya ya, Sis ya? Iya, ada komposisinya, Bli. Ya, oke. Thank you tambahannya, Sis. Ya, pokoknya di CoinPay tidak ada biaya yang tersembunyi lah. Kita kasih lihat semuanya. Transparan semua ya, sesuai dengan Transparan bisnisnya semuanya. kan decentralized, Om. Jadi harus Betul, transparan transparansi. semua. Iya, betul. Thank you, Om Renius pertanyaannya. Next ada Om Justin. Silakan Om Justin. Halo Om Justin. Monggo Om. Halo, Ya. Silakan Om. Langsung aja Om. CoinPay apakah ada rencana untuk kerjasama dengan brand ambassador seperti artis ya? Itu menarik sih. Silakan Om. Itu sangat menarik. Sejujurnya itu sangat menarik. Itu juga sebenarnya alasan kenapa ada Sis Diah juga di sini. Wah. Kayak Kenapa saya ya Pak ya? Kenapa Bisa saya dikasih tahu nggak? Kenapa Sis Diah Om Awan ini bisa dikasih tahu nggak? Iya, sebagai penggiat Web3 project gitu ya, dulu pernah punya token sendiri, pernah terlibat di project NFT dan segala macam. Terus ya kita juga engage sama Sis Diah gitu kan. Karena apa ya? Karena pastinya kita pengen orang yang memang familiar dengan dunianya, familiar sama komunitasnya gitu. Untuk ikut meramaikan dan juga ikut memberikan pandangan dan harapannya ke CoinPay dari internal juga gitu. Nah, kalau kita mengarah ke internal ke influencer yang kayak seperti artis dan yang lain-lain, jujur sekarang kita masih ngitung-ngitung gitu sebenarnya seberapa jauh dampaknya. Karena kembali lagi mungkin cerita pengalaman sedikit ya, CoinPay ini kenapa baru sekarang kita benar-benar jalanin lagi gitu, karena sebelumnya itu kita coba memperkenalkan CoinPay ke masyarakat umum. Jadi semuanya kita tawarin, kita ceritain tentang CoinPay. Ujung-ujungnya yang ada adalah orang banyak sekali komplain tentang CoinPay. Alasan pertama adalah kenapa saldo gue berkurang. Kemarin 100.000, kenapa hari ini tinggal 90.000 gitu. Itu pertama. Padahal ya kembali lagi, itu kan bukan rupiah di dalam situ, itu kan hanya estimasi, itu kayak saham gitu kan, ya itu kan koin dan token, nominalnya berkurang. Tapi hal itu kan masih sulit dimengerti sama masyarakat umum gitu. Terus yang kedua ya masalah gas fee. Ini apaan? Kenapa ada fee kok banyak banget komponennya? Ini apaan ya? Gue ditipu ya? Gitu. Nah, karena dua hal itu dan beberapa hal lain, kita mikir bahwa kalau kita ngomong sama artis, kekhawatiran kita adalah artis itu kan penggemarnya banyak ya, apalagi banyak yang fanatik juga. Nggak ngerti, terus karena si artisnya make, oh gue coba download deh, gue pelajarin deh gimana caranya bisa masukin duit. Terus ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, hal-hal seperti itu yang kita masih menimbang-nimbang gitu loh, kalau sama kalau sama public figure yang umum gitu sih. Oh, oke. I see. Oke, biar tidak menimbulkan malah polemik baru ya, Om ya. Betul. Biar nggak menimbulkan polemik baru nih. Jadi poinnya kalau bisa disimpulkan sekarang CoinPay itu bukan mencari kuantitas tapi quality ya, Om ya.
Walaupun Betul, misalnya kualitas. kualitasnya ya. Oke, thank you. Daripada banyak orang yang download tapi dia nggak transaksi di sana, ya buat apa Om? Setuju nggak Om ya? Mending sedikit yang Setuju. download, tapi orangnya paham dan dia transaksi di sana, ya jadi itu yang lebih menguntungkan. Oke, thank you Om Wawan. Thank you juga pertanyaannya Om Irenius, Om Justin tadi ya. Oke, next ada Om Chris Brian. Silakan Om Christian. Halo Om Christian. Halo, ada orangnya di sini Ki? Coba lihat Ki, kali aja di apa nama tuh mic-nya di offin tuh, nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, kita lanjut ke Farto Isbek. Silakan Om Gayuh Anaya. Tunggu Om. Halo. Ya, Halo. silakan Om. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya Om. Ya, Yang silakan. saya ingin tanyakan ini, project CoinPay ini kan mirip dengan wallet di beberapa project lain ya, di mana di project lain itu mau deploy wallet itu sampai ada yang 2 tahun lebih gitu program testingnya, dan CoinPay ini termasuk cepat gitu. Jadi Alhamdulillah. ya bagus sekali itu Om. Tapi ini saya kan sering ikut tester juga sama teman-teman di sebelah gitu. Mungkin saran aja ya Om ya, bukan pertanyaan ya. Ya, silakan Om. Ini kalau di CoinPay ini kan pilihan bahasanya ada 2 gitu. Tapi untuk pilihan mata uangnya belum ada gitu. Ada bahasa Inggrisnya tapi untuk dolarnya itu belum ada gitu. Ya, oke. Nah terus yang kedua, kalau di wallet itu kan biasanya di menu setting itu seharusnya ya Om ya, itu kan di aplikasi lainnya ada menu update itu tombol update-nya itu belum ada, itu yang poin kedua. Terus yang poin ketiga, untuk komunitas CoinPay ini kan terkait erat dengan aplikasi gitu. Jadi saran aja kalau di aplikasinya itu dimasukkan link untuk Telegram atau Twitternya itu selain dari link CS-nya itu Om. Oh, oke. Oh iya. Oke. Itu aja Bro. Sama poin keempatnya ini sih. Untuk kuncinya itu nanti di CoinPay ini konsepnya itu bisa untuk DeFi atau untuk payment saja. Misalnya kan kalau untuk reward stakingnya itu ditampilkan untuk di menu walletnya itu, atau memang nanti fokusnya di payment aja gitu Om. Terima kasih. Oke, thank you. Mantap. Silakan Om Wan, direspon Om. Mantap sarannya nih. Mantap. Alasan kenapa untuk mata uang itu kita hanya ada rupiah, karena kembali ini masalah regulasi juga. Karena kan kita di Indonesia ya, gitu. Jadi di Indonesia itu kan mata uang yang berlaku itu kan hanya rupiah. Jadi mau bahasanya apaan juga, selama itu dipakainya di Indonesia, ya artinya mata uang yang ditampilkan itu hanya rupiah. Itu alasannya. Nah, terus terkait dengan apa tadi, yang kedua apa tadi Om? Lupa Om. Wallet menu setting dengan tombol update Pak. Oh iya, wallet untuk yang tombol update ya, noted sih, nanti kita coba lihat. Jadi memang kalau kita itu kan memang aplikasinya itu udah kita siapin, jadi kalau ada update-update yang penting itu kan emang bisa dilakukan force update. Jadi ya sebenarnya tombol update itu jadi nggak terlalu diperlukan sih sekarang menurut kita. Tapi poinnya noted, nanti kita coba lihat secara teknis apakah itu diperlukan nggak sih, apakah bisa ditaruh, atau sebenarnya dengan mekanisme bahwa kalau ada update-update yang penting itu akan dilakukan force update, apa itu sudah cukup. Nah, terus abis itu kalau cerita masalah yang ini ya, apa namanya, Telegram gitu ya, naruh komunitas, link ke komunitas, itu jujur itu very
very good point. Noted, kita akan lihat gimana cara kita untuk bisa integrasiin di situ sih, karena emang bener sih bagus juga kalau itu bisa langsung dimasukin ke ininya ya, apa namanya, di aplikasi bisa Aplikasi. langsung masuk ke Telegram sama Twitter sama IG gitu kan. Bagus karena jadi orang bisa juga kalau mau komentar, mau lihat projectnya, mau ngelihat komunikasinya, itu langsung masuk ke telegrupnya gitu. It's very good point. Nah, terus untuk poin yang terakhir, masalah apakah ini hanya untuk transaksi atau nantinya kita akan masuk ke DeFi, itu lagi kita kaji. Karena kita lagi mau lihat secara kembali nih, kalau kita ngomong di Indonesia, kebanyakan ini kan adalah masalah boleh nggak sih ini dilakukan, gitu kan. Nah, DeFi ini belum ada nih aturannya. Nah, kalau misalnya belum ada, apakah kita mau main di sana atau enggak? Nah, terus poin keduanya adalah kembali ke poin di mana hari gini tuh adalah zamannya zaman kolaborasi. Nah, kalau misalnya ada yang main-main DeFi di Indonesia, dengan senang hati, boleh dong dikonekin ke kita biar kita bisa ngobrol gitu. Siapa tahu bisa kita taruh DeFi ini CoinPay. Gitu. Oke, siap Om. Segera nanti Om. Kita rekomendasiin nanti Om ya. Ya, Kebetulan nanti ya. Oke, ya thank you dong, harus jawabannya dong. Om Wawan. Pato is back, thank you sarannya. Next ada Ed Cari Bansos. Silakan, monggo Om. Halo, Ed Cari Bansos. Di open mic-nya Om. Halo. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke Kang Borong. Silakan Kang Borong. Ed Kang Borong. Halo, Kang Borong. Ini semua seperti yang dia bilang mengheningkan cipta ini. Beli, Kang aku Borong. cuman bercanda loh, maaf loh Beli. Beli jangan Nggak gitulah apa-apa. Beli. Nggak biar rame. Habis ini kita ke Menega ya Beli. Iya, oke. Melega Jimbaran ya. Ed Kang Borong, silakan. Nggak, takutnya dia lupa open mic-nya. Dia ngomong sendiri gitu loh sis dia. Oke, karena nggak ada suara, kita lanjut ya. Ada Nabil 16. Silakan Nabil. Beli. Ya, silakan Om Halo. Nabil. Ya. Bentar Om, cari pertanyaan saya tadi. Kalian cari sinyal Om. Silakan Om. Quotes. Nah, gini Om. Jadi kan saya sudah cek aplikasinya tadi. Nah, di dalam aplikasi tersebut saya tidak menemukan fitur tarik saldo. Dananya bisa ditarik langsung lewat Alpha atau Alpha Midi gitu. Pertanyaan saya adalah apakah untuk kedepannya ada fitur penarik saldo tersebut? Karena jika fitur tersebut ada, saya yakin pasti banyak sekali orang yang menggunakan platform Anda. Nah, betul sekali. Oke. Kita juga Thank pengen you. banget. Thank you banget. Silakan Om. Kita juga pengen banget sih untuk tarik tunai gitu ya, apa namanya, untuk withdrawal gitu. Tapi memang itu kita masih diskusi banyak sekali kita dengan regulator-regulator terkait. Kembali karena ya kalau kita udah ngomongin aset kripto terus bisa dipakai untuk sehari-hari gitu ya, nilai resiko dari aset kripto itu kan sebenarnya lebih besar daripada mata uang gitu. Nah ini yang memang jadi perhatian yang cukup besar gitu dari pemerintah. Dan kita kan pengennya nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu loh. Dan bahkan sebenarnya sekarang juga banyak kan market practice yang seperti itu, tarik tunai gitu kan. Nah, kita pengennya bisa melakukan hal itu secara legal gitu, secara benar-benar didukung sama pemerintah. Makanya untuk itu kita secara teknis kita jalanin, secara diskusi dengan otoritas-otoritas terkait, itu kita terus ngobrol sama mereka supaya mencari titik
apa namanya, titiknya seperti apa sih yang nyaman buat pemerintah dan otoritas terkait untuk bisa melihat, untuk bisa mengizinkan kita untuk mencoba hal itu secara resmi gitu. Doain aja diskusinya lebih baik, dan mudah-mudahan mudah-mudahan tahun inilah kita bisa memenuhi harapan itu. Oke, thank you Om. Ada spill lagi nih berarti nih. Thank you jawabannya Om Wawan. Oke. Om Nabil, udah jelas Om ya? Jelas. Mantap. Oke, thank you. Oke, silakan Kang Borong, tadi mic-nya baru nyala kayaknya nih. Silakan Kang Borong. Oh iya, baru nyala. Malam Bli, malam Om Wawan. Malam. Ini kan saya lihat sih CoinPay ini proyeknya yang sangat menarik ya. Soalnya kan ini dapat melakukan pembelian pulsa, token listrik, bahkan sampai membayar BPJS dengan hanya menggunakan aset kripto. Nah, jika terjadi masalah dalam transaksi, apakah CoinPay memiliki tim dukungan yang responsif dan terlatih untuk membantu pengguna jika terjadi masalah atau pertanyaan? Dan bagaimana sih cara menghubungi mereka sama ini? Oke. Siap, thank you Om. Kang Borong. Satu aja Om, ini banyak banget yang nanya soalnya ya. Thank you Om. Silakan Om Wawan, singkat aja Om. Oke, jadi ya kita memang punya tim ya, tim CS kita available di WhatsApp sama di Telegram, juga bisa bisa di reach out gitu kan. Dan memang kita semua juga masih baru ya, jadi jujur pasti akan ada kendala. Nah, makanya kenapa tujuannya kita juga kasih promo dan kita memperkenalkan ini adalah untuk ngelihat ada kendala apaan lagi sih. Kita selalu perbaiki sistem, kita selalu improve, tapi kita juga butuh respon, kita juga butuh feedback dari user. Setiap kali ada masalah pasti akan kita selesaikan, dan pasti tidak akan ada user yang nggak mendapatkan haknya. Kalau misalnya udah top up uang elektronik 100.000 ya pasti akan kita kasihin gitu loh. Apakah dalam bentuk top up uang elektroniknya kita bantu untuk transaksikan, atau ya dalam bentuk refund seperti itu. Oke. Siap. Thank you Om Wawan. Udah clear ya Kang Borong ya. Pokoknya tenang aja Kang. Kalau misalnya ada yang gini langsung aja hubungin sis dia, ada sis Natasha, sis Hana juga. Ini pintar deh Om Wawan ini timnya dikelilingi sama bidadari nih, jadi pasti adem nih. Kalau Kang Borong komplain, mungkin komplainnya keras-keras itu ya. Iya. Halo. Maaf Bli, saya nggak suka laki soalnya. Ya, udah terbukti kok kemarin Om ya. Oke, thank you Om Wawan. Sekarang kita lanjut ke Om Yono, silakan Om Yono. Yon. Halo Om Yono. Silakan Om Yono. Ya. Halo, selamat malam Bli. Ya, malam Om. Jadi kan dana dalam platform Anda berbentuk koin kripto ya? Betul. Oke. Ya. Nah, semisalnya kita menyimpan koin dari koin tersebut terkena kasus seperti Luna waktu dulu. Jadi, adakah kompensasi dari Anda untuk mengganti aset-aset orang yang menggunakan platform Anda? Begitu aja, Bli. Oke, thank you pertanyaannya nih. Bagus nih, silakan. Bagus banget, karena itu jadi salah satu hal yang memang kita takutkan juga ya, dari salah satu pertimbangan besar kita juga untuk memperkenalkan token ini ke masyarakat luas yang nggak ngerti apa-apa tentang kripto gitu. Ya. Karena isu-isu seperti ini nggak sekali dua kali juga terjadi di dunia kripto. Mungkin kita perlu lihat juga bahwa CoinPay ini kan adalah platform yang tidak ada jual belinya juga di situ, tidak ada trading kriptonya di situ. Untuk orang mau membeli aset kripto saat ini belum ada di CoinPay, mau menjual aset kripto belum ada di CoinPay gitu ya. Nah, CoinPay itu sendiri sampai sekarang kita tidak pernah bisa melihat aset dari user, karena yang ditaruh di CoinPay itu adalah non-custodial wallet.
Nah, jadi kita nggak tahu sebenarnya di wallet itu user punya aset apaan aja dan berapa banyak asetnya kita nggak tahu. Oleh karena itu, harapan kita adalah kita hanya memanage platformnya saja. Nah, kalau ternyata salah satu aset yang dipegang oleh user itu punya terkendala gitu ya, sampai ada nilainya turun drastis atau sampai hilang, ya dengan sangat menyesal kita sendiri juga tidak tahu, jadi kita tidak bisa memberikan apa-apa di situ. Itu Ya. juga jadi alasan kenapa CoinPay sampai sekarang masih cuma asetnya segitu-gitu aja. Karena kita juga ngeliat mana yang benar-benar asetnya itu sustain lah. Seperti itu. Oke. Thank you Om Awan jawabannya. Makasih pertanyaannya Om. Oke, lanjut kita ada Crypto XTZ. Silakan Om. Saya mau nanya ya, kripto Ya, itu kan silakan. sangat berisiko dan bisa saja kemudian sistem keamanan jebol. Jika misalnya terjadi demikian, apa yang tim Anda lakukan untuk menjamin aset pengguna yang tidak hilang? Oke, jadi gini, untuk dari sisi keamanan di aplikasi CoinPay sendiri adalah pertama kita menggunakan non-custodial wallet, di mana kembali lagi bahwa kita tidak menyentuh sama sekali dari aset-aset user. Yang kedua adalah karena kita memegang prinsip itu ya decentralized. Jadi untuk masukin untuk ngebindingin wallet itu kan kita perlu masukin passphrase kita. Nah, passphrase itu tidak pernah sama sekali ke backend kita. Jadi passphrase itu hanya ada di level aplikasi, di level handphonenya aja. Nah, cara mengamankannya gimana? Sebenarnya ya kembali lagi nih, ini jadinya memang tanggung jawab itu adanya di sisi user. Bahwa pertama ya jangan sampai passphrase-nya itu dikasih ke orang lain, disimpan sendiri. Cuma memang dari sisi kenyamanannya sendiri adalah CoinPay tidak bisa membantu apa-apa kalau ternyata usernya kehilangan passphrase-nya atau lupa passphrase-nya. Karena nggak pernah itu ke kita. Nah, dengan cara seperti itu, kita kita menjamin keamanan user dengan cara kita tidak mau mengetahui apapun tentang asetnya. Seperti itu sih, Sis. Jadi mau nggak mau ya nggak bisa dihack juga kalau ada orang yang ternyata berhasil ngehack backend-nya CoinPay gitu ya. Itu mereka nggak bisa dapetin apapun tentang informasi tentang aset kripto dari user. Ya, betul. Setuju Om. Oke, thank you jawabannya Wawan. Berasa udah clear sih. Ya, makasih Sis. Oke, next ada Om Ed Yamis. Silakan. Om Sili ya, Sili namanya ya. Oh iya ya, mic-nya loh. Mana Ki? Pantau Ki. Mic-nya Ki. Silakan Om Sili. Oke, makasih Bli. Iya. Langsung aja Om pertanyaannya Om. Oke, apakah CoinPay memiliki izin dan diatur oleh Otoritas Keuangan Indonesia? Dan bagaimana CoinPay menghadapi risiko keamanan seperti hacking atau penipuan? Itu aja, Bu. Oke, thank you. Mungkin terkait dengan hacking segala macam tadi kan udah jelas ya Om ya. Jawabannya mungkin yang Otoritas Jasa Keuangan aja Om. Oke, jadi CoinPay itu sekarang sudah diatur oleh Bapepti dan kita selalu komunikasi sama Bapepti dan ya semua kegiatan CoinPay itu kita laporkan semuanya ke Bapepti. Jadi memang semuanya ini diketahui dan dimonitor juga oleh otoritas yang memang mengatur CoinPay. Oke, berarti nggak usah khawatir ya Om ya. Secara legal standing segala macam tuh pastilah dipikirkan. Betul, secara legal standing kita udah jelas ada aturannya yang mengatur CoinPay di Bapepti. Oke. Siap. Thank you Om. Thank you Om Yami. Oke, sekarang ada Om Yans. Silakan Om Yans. Malam Om. Iya, malam. Mungkin Om tahu kalau marketing adalah salah satu hal terpenting dalam suatu proyek.
Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah marketing seperti apa sih yang sudah disiapkan dari pihak QP di Q3 dan Q4 tahun ini sehingga QP sendiri bisa bersaing dengan project wallet lain bukan hanya di Indonesia tapi juga di kancah global sendiri, Om. Itu aja sih, Om. Oke, thank you. Mantap. Keren Mantap. pertanyaannya nih. Silakan Om. Oke, strategi marketing kita adalah ini yang kita lakukan sama Blycoin dan Dex Capital. Bahwa kita percaya bahwa Web3 project, blockchain project itu hidupnya dari komunitas. Jadi kita bergerak dari komunitas ke komunitas, seperti Blycoin juga tadi bilang bahwa kita tidak melihat jumlah user, kita tidak melihat quantity, tapi kita melihatnya quality dari usernya. Kalau dibilang kita mau bersaing, pertama sampai saat ini sih syukurnya belum ada saingan kita sama sekali di Indonesia. Dan kalau kita lihat di Asia Tenggara ada yang main, tapi itu juga secara cakupannya juga kecil juga gitu. Jadi kita masih melihat diri kita ini sebagai first mover ya untuk untuk utilisasi aset kripto gitu, untuk platform utilisasi ini. Dan memang tujuannya adalah mungkin nggak cuma marketing doang, tapi kita selalu mengembangkan dan menambah use case lah, menambah produk-produk yang bisa didapatkan di CoinPay sendiri. Ya. Oke, thank you ya, Om ya. Jadi teman-teman di sini juga jangan sampai bias ya. Bahwasanya ini kan CoinPay ini platform, itu dia mobile apps pertama loh di Indonesia. Jadi bukan wallet ya, teman-teman ya. Bukan nyimpan uang segala macam. Ya itu yang harus digarisbawahi sehingga nanti pertanyaan teman-teman tidak tidak off the track gitu loh, tidak di luar jalur kan. Karena ini kan dia CoinPay ini itu platform mobile apps pertama yang menyediakan aneka fitur utilisasi aset kripto. Betul nggak? Dan di samping itu ada fitur-fitur lainnya gitu loh. Seperti yang dibilang tadi ada top up yang e-money. Bahkan kalau mau beli voucher game juga bisa loh. Digital voucher game Mobile Legend, terus Genshin Impact dan lain-lain udah bisa lewat CoinPay. Travel lifestyle tuh gimana maksudnya Om? Itu bisa tiket juga ya? bioskop beli, kalau mau nonton bioskop bisa beli. Oh ya? Wah keren nih. Berarti one stop one stop service itu ya? Betul. Itu ya. Oke, thank you jawabannya Om Wawan. Beli rasa udah menjawab ya, Om Yan ya. Thank you pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke, wah ini udah lama nggak terdengar nongol lagi nih. Om Dexton Blue. Silakan Om. Om Dexton. Apa kabar Om? Silakan Om, lanjut ya Om. Pertanyaannya Om. Mic-nya lupa dibuka kayaknya Debli. Lupa di tap. Coba ya, Om Dexton ya. Apa suaranya kecil ya? Kalau di aku mikrofonnya belum nyala. Oh, belum nyala ya? Iya. Om Dexton, mikrofonnya belum nyala nih. Oke, mungkin ada gangguan. Kita next dulu ya. Ada Om Pasis nih. Khadijah, silakan. Khadijah. Kak Dijah. Ada nggak orangnya di sini? Silakan Khadijah. Om Kik bisa dilihatin ya. Kali aja mic-nya ke gini ya. Oke, sepertinya nggak ada. Kita next lagi ada Om Adi Wai. Silakan, Bro. Beli Adi. Malam semuanya. Malam. Kedengaran, Bli? Ya, jelas. Kedengeran. Jelas. Langsung aja Bli. Ini kan CoinPay untuk transaksi ya. Apakah suatu saat nanti akan ada native tokennya ya untuk mungkin dipakai untuk gas fee atau bagaimana? Terima kasih. Wah, ini dia ini. Silakan Om. Oke, kalau untuk ini jawabannya sampai sekarang kita belum melihat ada kepentingan untuk kita buat token native token kita sendiri ya. Belum ke arah sana. Soalnya capek Om kalau mikirin mesti mikirin tokenomics-nya. Mendingan kita kerja sama emang orang-orang yang emang udah lebih fasih aja untuk urusan itu.
kita fokus sama platform aja. Setuju Om, bangun fundamentalnya dulu Om ya. Banyak kok project Betul, tanpa di token pun juga jalan kan gitu Om. Setuju nggak? betul. Oke. Thank you Om Owan. Jawabannya singkat dan jelas ya. Tapi kita nggak tahu juga ya kalau kedepannya mungkin CoinPay-nya udah benar-benar besar dan memang di sana memang diharuskan untuk di tokenize. Kenapa enggak kan gitu Om ya? Iya kan kita nggak boleh dong menutup masa depan, nggak boleh. Yang penting Iya. sekarang belum. Oke, siap. Oke, thank you Om Owan. Makasih Beli Adi pertanyaannya. Sekarang ada Lato-Lato Army. Silakan Om Lato-Lato. Halo, Lato-Lato Army. Mana nih? Ada orangnya? Ya, silakan Om. Apakah nanti terdapat swabnya ya untuk convert rupiah untuk berbelanja di PPOB-nya? Maksudnya apa Om? Halo? Halo Om Lato-Lato. Swipe rupiah di BPOB-nya dia bilang tadi. Maksudnya swipe rupiah gimana? Sis dia. Untuk withdrawal. Tunggu. Nggak jelas nih. Halo Om Lato-Lato Army. Wah, ya udah kita next ya. Ya. Ini intinya manusianya nggak jelas juga nih. Oke, kita lanjut ke siapa nih? Om Ical. Silakan Om Ical. Halo Om, selamat malam. Ya, malam. Jadi gini Om, untuk mempromosikan CoinPay sendiri, apakah nantinya dari tim CoinPay juga akan mengundang influencer ataupun artis yang sudah berpengalaman? Sorry Om, saya ulangin Om. Saya ulangi Om. Ya. Untuk mempromosikan CoinPay ini sendiri, apakah nantinya dari tim CoinPay juga akan menggendong influencer ataupun artis yang sudah berpengalaman di bidang kripto Om? Seperti Sudah saya Mas. Raja Arab Sudah disampaikan di depan Saya tadi itu Mas. Om Masa Ical. nggak kenal saya sih Mas? Saya tahun 2021 bikin token loh Mas. Ini CEO saya ada di saya sini tidak loh. dengar Om. Sebelum kunci launching saya udah launching listing di CMC loh. Nah. Oke. Tadi pertanyaannya tadi udah ditanyakan di depan Om terkait dengan brand ambassador, mungkin kurang lebih sama ya dan udah jelas juga dijawab tadi sama Om Awan. Jadi kita lanjut ya ke next ya. Ini Om Dexton dulu udah naik turun dari tadi nih. Silakan Om Dexton. Oke Om. Oh, baik Ya. Om, terima kasih Om. Maaf Om tadi gangguan sinyalnya Om. Oke, nggak apa-apa Om. Nanti habis Lebaran kita mau maafan ya. Sekarang langsung pertanyaannya Om. Baik Om. Oh ini Om, mau tanya terkait investor nih Om. Tadi kan ada menyampaikan bila gas fee untuk Solana itu digratiskan, ditambah ada potongan 20.000 tadi ya Om ya untuk transaksi Betul. di atas. Setiap top up minimal 100.000. 100.000. Nah, Oke. nah ini untuk alokasinya kalau boleh tahu diambilkan dari fee platform kah atau ada investor yang memang sudah siap bakar uang ya Om sekarang Om? Oke, thank you. Ya, Sebenarnya itu thank you. rahasia dapurnya CoinPay sih, tapi nggak apa-apa kalau Om Iya. Wawan mau kasih Ah. bocoran dikit, insight dikit, edukasi silakan. Monggo Om Wawan. Ya pastinya kan itu memang ya namanya kita project baru kan gitu. Dan 20.000 untuk minimum 100.000 sebenarnya lumayan tapi belum enggak terlalu besar lah gitu. Jadi ya memang ya kita ngitung kok. Makanya ini tujuannya kan adalah supaya usernya bisa lebih aktif dulu nih. Makanya kita kembali setiap kali Ama dan setiap kali ngobrol-ngobrol kita memang siapin budget untuk hal seperti ini. Alasannya adalah supaya kita bisa dapat feedback. Kita bisa user itu nyoba untuk pakai aplikasi kita. Karena aplikasi CoinPay itu kan nggak segampang aplikasi yang lain gitu ya. Karena harus binding wallet, harus ini itunya tuh banyak gitu. Nah, harapan kita adalah kita siapin budget, kita kasih promo ini supaya teman-teman di komunitas itu bisa bantu kita kasih feedback sama kasih harapan
apa nih yang mau dimasukin lagi di aplikasi CoinPay, atau kalau untuk memperbaiki aplikasi CoinPay ini untuk menjadikan aplikasi CoinPay ini lebih baik lagi seperti apa. Itu sih. Jadi kita lebih targeted, kita lebih pengen insentif ini bukan untuk nambah user baru dari yang nggak ngerti kripto gitu. Harapan kita adalah ini untuk para pelaku kripto, para anggota komunitas bisa nyoba dan bisa memberikan feedback ke kita. Seperti itu, Om. Oke, thank you Om Wawan. Gimana Om Dexton, bisa menjawab Om? Sudah ya, sudah jelas ya. Oke. Next, Om Sili ini, mumpung ada di sini, saya panggil lagi sekali Om Sili. Udah bisa bertanya Om? Bisa di open Tadi mic-nya kayaknya Om. Om Sili udah deh. Udah, Om. Udah tadi ya? Oke, Ah. siap. Oke, dari dia ada yang mau ditambahkan nggak? Segera utilisasi aset kripto teman-teman semua ya. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Jelas ya. Oke, Bli udah mungkin nyoba belum, Bli? Apa? Bli udah nyoba belum? Sudah download sih, tapi belum nyoba. Nantilah habis ini ya. Kan jujur. Om. Nah, itu Soalnya tuh yang jadi masalah tuh. iya, kemarin tuh waktu di Bali saya udah komplain, Om, kalau bisa sekarang kan kita apa-apa semua kan pakai uang digital, pakai QRIS segala macam. Kalau bisa QRIS-nya bisa dieksekusi segera, Om. Yakin dah pasti bakal nge-boom ini CoinPay-nya tuh enggak? Siap, mohon doanya ya untuk itu ya, Semoga mohon dalam doa waktu dekat. restunya gitu. Siap. Oke. Ini ada Om Koirul, silakan Om Koirul. Halo Om Koirul. Oke, terakhir dari Om Jimmy, mungkin Om Jimmy ada pertanyaan Om sebelum kita closing statement dari Om Wawan sama dia sama tim dari CoinPay. Hai Om Jimmy, selamat malam Om Jimmy. Halo Madia. Kalau gini Halo, CM-nya Wawan. Om pasti betah orang-orang di sana Om. Percaya deh Om. Silakan Om Jimmy. Berharapnya sih begitu. Nah, thank you Om Bli. Ya. Saya berharap ini langkah maju ya buat Indonesia sebenarnya, CoinPay. Jadi mungkin Om Wawan harus lebih banyak memberi ini sih, kayak pengetahuan atau kayak lebih banyak di sharing. CoinPay itu bukan exchanger, bukan tempat naruh kripto, tapi Bukan wallet juga tempat Om ya. ada wallet. Memang karena dia kripto, dia ada wallet Om Bli. Jadi lebih ke fungsinya, misalnya wah kripto itu bisa loh langsung digunakan gitu. Jadi orang nggak berpikir. Jadi yang saya banyak tangkap tadi Om Bli, yang saya tangkap itu orang berpikir ini sama kayak tempat penyimpanan kripto jadinya. Iya. Iya, betul. Sehingga Betul sekali. banyak kasus yang seperti itu. Jadi ketika kripto lagi turun, asetnya pada turun, teriaknya sama CoinPay. Padahal nggak ada hubungan kan? Iya, betul. Nah, jadi lebih ditekankan pemberitahuan seperti itu ke komunitas. Betul. Nah itu sih yang saya harapkan gitu. Jadi nggak dituduh, seolah-olah ini kayak difitnah, tapi sebenarnya bukan karena difitnah, karena mereka nggak ngerti. Nah itu sih Om Bli, yang saya tangkap ya dari tadi ya. Jadi mengedukasi orang itu memang nggak susah, tapi ya itu effortnya sih gede ya. Untuk hasil yang bagus sih, karena ke depan kan memang kripto makin banyak yang pakai. Iya, betul. Nah, satu lagi Om Wawan. Ini kan kemarin Mbak Diah udah tuh jadi CM di CoinPay. Nah, sebenarnya kan
talent-talent di kripto ini banyak, apalagi di DEX Capital gitu. Nah, kalau misalnya ini kan makin ke depannya, ya kalau ada lowongan seperti itu, jangan sungkan-sungkan Om di open aja gitu. Siap, betul. Jadi makin banyak orang kan sebenarnya makin banyak yang berbagi informasi gitu. Nah, karena Ya. saya lihat ini gimana ya? Kurang, ini udah bakar duit, tapi masih banyak yang nggak tahu gitu. Lebih ke brandingnya juga ya Om, berarti ya Om Jimmy ya. Nah, jadi Ya, saya nggak tahu nih, posisi. apa porsi marketingnya terlalu, budgetnya terlalu dikit atau gimana, saya nggak tahu nih. Oke. Ya, Oke. Om. Siap. Ya, Oke, kalau silakan misalnya Om Wawan. Bisa kalau di-spill misalnya dikit lah Om, nggak apa-apa Om, biar clear ya Iya. Om Jimmy sama teman-teman di sini Om. Silakan Om Wawan. Saya nggak, ini urusan dalam perusahaan Om Di. Bagi saya gini, Iya. kalau misalnya dikit ya silahkan cari investor, kan gitu. Oke. Ya, Karena ya. memang ini kan startup ya, jatuhnya nanti pasti startup, betul ya Om Wawan? Betul, betul. Betul. Nah kan, ini orang nggak ngerti, karena saya tangkap ini jatuhnya startup. Bisa jadi ini ke depan bikin koin, atau bisa aja langsung dia masuk ke bursa saham, saya nggak tahu. Ya. Nah, Ya. tapi masalahnya ini belum banyak yang orang paham. Mungkin kalau saya paham gitu. Nah, yang lain saya nggak tahu. Makanya saya bingung nih, pertanyaannya kok kayak seolah-olah ini project nih. Paham ya Bapak? Nah, mungkin gini Om Wawan, sebelum direspon sama Om Wawan dan sebelum dikasih insight yang infurarinya nih Om Wawan ya. Soalnya kemarin waktu di Bali, Beli juga apa yang Om Jimmy sampaikan pertanyakan tadi, Beli pertanyakan, tapi Iya. begitu dikasih jawaban sama Om Wawan, langsung Beli gini, apa istilahnya dapat lah gitu loh poinnya, point of view-nya. Mungkin sebelum di apa nama tuh sama Om Wawan dari Om Jimmy deh. Kira-kira Om Jimmy ngelihatnya nih koin P-nya seperti apa nih Om? Kalau Om kan dia kan bisa get poinnya Om. Silakan Om Jimmy berbagi knowledge sedikit lah Om. Aduh, saya agak batuk-batuk ya Om, saya masih alergi nih. Jadi Sikat aja Om. kalau saya tangkap ini bagus ya Om ya. Maksudnya tujuan akhir dari kripto ya ini. Untuk apa kita Lebih pegang? spesifik. Untuk apa kita pegang aset? Terus kita nggak tahu kita mau gunain jadi apa gitu. Ya kan? Ya. Nah, sedangkan CoinPay itu fungsinya adalah tujuan akhir dari kripto. Yaitu ya kita bisa gunakan untuk konsumsi tanpa harus repot. Kalau kita yang sekarang kan yang kita lakukan adalah kita main di DEX. Ketika kita main di DEX, kita mau tukar ke fiat, kita harus transfer dulu ke exchange yang ada di Indo. Kecek, ya kan? Tukar kecek di Indodax atau toko kripto atau di pintu dimanapun gitu ya. Yang sudah resmi. Terus kita jual aset kita, ganti ke IDR baru kita withdraw ke bank. Baru kita beli lagi tuh, transfer lagi ke OVO atau ke GoPay, ya kan? Ya. Jadi udah banyak tuh. Udah sebenarnya ya sama aja, tapi ini lebih mempersingkat gitu. Memotong jalur distribusi Om ya, kalau bisa dibilang ya. Apa? Coba sekali transaksi kita misalnya nih, saya transfer dari Indodax, ini saya punya dari Trust Wallet atau MetaMask, saya transfer ke Indodax. Itu saya sudah kena potong gas fee. Kena potong. Ya. Betul. Nah, minimal 6.000. Ya kan? Betul. Ya. Saya jual di market. Ya, kalau misalnya lagi naik, oke, bisa balik modal. Pas turun, saya kena potong lagi tuh. Ini sekitar 4.000, 5.000 atau ya kan? Karena nanti kena potong pajak lagi gitu. Ketika saya transfer ke bank, saya kena potong lagi tuh. Kena. Jadi udah kena kan? Betul ya? Nah, di bank itu bisa di bank bisa kita transaksi ya. Misalnya beli pulsa oke. Ya kadang-kadang ada orang yang nggak mau
dia maunya pakai digital wallet gitu, digital money gitu kan, nggak bisa transfer dulu ke OVO atau ke GoPay atau ke Dana gitu. Itu kena loh. Sekarang masih 1.000 atau berapa gitu sekali kirim. Nanti kan ke depan nggak tahu. Bank digital kan pasti kena naik terus gitu. Dulu free, sekarang udah kena 1.000. Nah, dari bank itu kena kirim ke OVO, kena lagi. Nah, jadi ini mempersingkat. Sebenarnya kan memutus jalur distribusi. Ya. Nah, berita ini yang orang belum paham nih Om Wawan. Itu sih yang jadi tujuan KNP kan sebenarnya memotong jalur tadi kan. Betul, betul sekali. Nah, jadi gimana cara KNP ini kan sebenarnya gimana cara kita menikmati hasil dari keuntungan bermain kripto, kan itu kan. Iya. Nah, ini yang orang nggak tangkap. Yang dipikir dalam pikiran orang yang saya tangkap, ketika dia dari DEX atau dari Trust Wallet atau MetaMask, yang terjadi apa? Ya kirimlah sebanyak-banyaknya atau ke CoinPay, dan dia berharap di sana uangnya nggak akan turun. Karena itu akan dijamin sama CoinPay. Itu dalam pikiran orang. Ya, betul kan? Betul nggak? Padahal sebenarnya kalau mau sih ya itu USDT aja taruh sana, duit lu nggak akan kurang sebagaimana gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau Solana kayak aset-aset yang volatile lainnya. Ya, kayak BTC, ya dia misalnya punya 10 juta taruh sana, hilang BTC turun 10%, dia hilang 1 juta loh. Iya. Betul. Betul kan? Betul. Nah, itu yang kayaknya saya sih nggak tahu ya. Mungkin harus banyak sih, harus tampil di media sih, Om Wawan. Oke. Siap. Ya. Thank you. Siap. Terima kasih banyak Om Jimmy. Tadi luar biasa ya insight-nya tadi, pemahamannya tadi. Semoga teman-teman bisa tercerahkan juga, bagi yang belum paham bisa lebih paham lagi. Sekarang lanjut ke Om Wawan, Om. Sekalian closing statement-nya juga Om, menenggapin tadi yang disampaikan sama Om Jimmy tadi, dan bisa penegasan lagi lah Om. Sekalian impurare-nya Om. Impurare-nya bisa di-spill juga. Silakan Om. Oke. Jadi waduh, ini beneran thank you banget Om Jimmy menyuarakan apa yang kita selama ini lakukan, karena memang tujuan dari CoinPay itu kenapa kita bikin project, kenapa saya jalanin CoinPay ini adalah karena kita pengen bisa benar-benar yang namanya aset kripto itu bisa dipakai loh di kehidupan sehari-hari, nggak cuma dikeremin doang. Karena kan tujuan akhir orang investasi atau orang bertransaksi ngambil aset kripto itu kan adalah untuk bisa dipakai. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa pakai dengan lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, lebih murah, gitu. Nah, itu memang dasar dari CoinPay. Betul banget, terima kasih banget untuk akhirnya aku dengar dari orang gitu bahwa ini loh sebenarnya CoinPay ini, artinya paling nggak 1-2 orang message-nya sampai gitu. Nah, kembali ke kenapa sih CoinPay masih belum ada awareness segala macam, kenapa baru sekarang? Ini ceritanya cukup panjang sih sebenarnya, karena memang namanya kita baru ya, kita startup gitu ya, kita benar-benar baru jalanin kripto belakangan ini, baru 1,5 tahun terakhir. Yang kita lihat adalah pertama dari sisi sistemnya sendiri. Dari sisi sistem masih banyak sekali kemarin itu yang kita rapihin. Dari sisi produk, belum ada produk yang bisa kita jadikan sesuatu yang bisa dipakai untuk memudahkan orang secara langsung. Sekarang udah ada top up e-money, udah ada game dan segala macam, ini bisa langsung menyentuh ke masyarakat, bisa langsung dipakai aset kriptonya. Dan sebenarnya kenapa juga baru sekarang juga kita baru bisa ngegas gitu ya. Karena tadi selama ini orang banyak yang nanya, CoinPay itu sebenarnya legal atau enggak sih? Selama ini kita berjalan dengan legal standing bahwa kita tidak melanggar peraturan apapun, dan itu kita di backup tahun lalu di
CoinFest tahun lalu, Agustus, itu kita memperkenalkan, kita launching CoinPay, itu kita bareng sama ini kita ada lawyer yang duduk bareng di sesi kita gitu pada saat perkenalan. Dan lawyer itu sendiri juga bilang bahwa CoinPay itu tidak ada aturan yang dilanggar sama sekali. Akan tetapi bukan berarti kalau tidak ada peraturan yang dilanggar itu bisa jalan dengan seenak-enaknya, terutama menyangkut aset kripto yang secara nilai resiko lebih besar, gitu kan. Nah, selama ini kita sangat apresiat juga sama regulator kita gitu loh, bahwa akhirnya Bapepti mengeluarkan peraturan baru, revisi dari peraturan Bapepti, dan di situ dimasukkan tuh, muncul tuh ada pasal yang bisa mencakup CoinPay gitu, bahwa CoinPay sekarang udah punya udah punya nih kedudukan hukumnya bahwa CoinPay itu merupakan penunjang transaksi aset kripto. Nah, dari situ baru kita bisa bergerak, kita jalan, kita bikin produknya yang sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Makanya sekarang nih baru nih kita jalan, kita memperkenalkan diri dengan lebih leluasa karena udah ada bahwa secara regulasi kita sudah didukung. Sudah ada memang regulasi yang menaungi kita. Nah, kedepannya memang benar Om, emang ini yang lagi kita lakukan juga gitu ya, bahwa kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat dan kita memperkenalkan kepada masyarakat apa ini CoinPay. Memang baru sekarang, baru 1 bulan terakhir ini kita baru bergerak ke komunitas-komunitas untuk bilang bahwa ini loh CoinPay. Dan memang statement-statement kita adalah pertama, kita bukan exchanger, rate kita selalu mengikuti exchanger yang bekerja sama dengan kita, dan kita itu adalah non-custodial wallet. Jadi kita tidak memegang aset orang sama sekali. Nah, cara kita untuk memperkenalkan ya pertama ya tentunya di sini kan udah ada Sisdia juga kan join gitu ke kita gitu kan. Dan juga ke depan ini spill sedikit juga adalah Sisdia bukan satu-satunya orang dari project crypto, orang dari project Web3 yang kita ambil gitu. Ke depan juga kita ada mudah-mudahan ada beberapa orang yang memang sudah familiar dan sudah berpengalaman di dunia kripto, dunia Web3 gitu ya. Itu juga kita ajak bergabung juga ke CoinPay. Supaya apa? Supaya bisa memberikan warna yang lebih banyak dan juga semakin banyak nih armada yang untuk mensosialisasikan tentang CoinPay dan bentuknya sendiri gitu Om. Nah, itu harusnya dalam beberapa waktu ke depan akan semakin banyak orang-orang yang memang bergerak di bidang Web3 yang akan bergabung dengan CoinPay juga. Nah, ke depan memang harapan kita adalah pertama dari sisi produk yang kita tawarkan akan semakin banyak produk yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari ini. Mudah-mudahan kita lagi ngejar waktu juga, mudah-mudahan di bulan puasa ini, mungkin di ujung-ujung bulan puasa kita bisa kasih sesuatu yang lebih besar lagi, dampaknya lebih bisa digunakan lagi oleh masyarakat. Nah, ya itu sih harapan kita gitu loh. Mungkin nggak bisa spill secara spesifik karena takut pamali ya gitu kan. Jadi ya kita mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa kasih kejutan juga lah untuk masyarakat. Dan harapannya ya adalah itu tadi, CoinPay memang ini adalah platform pertama di Indonesia dan mudah-mudahan jadi platform pertama juga di Asia Tenggara yang bisa diterima oleh langsung di satu negara gitu, nggak cuma di beberapa merchant, nggak cuma di tempat-tempat sedikit gitu ya. Tapi kita harapannya adalah kita bisa diterima secara legal, secara resmi oleh masyarakat luas. Itu Om. Oke, singkat aja Om Wawan, itu tadi kan dibilang kejutan nih setelah gini Lebaran. Nah, kalau seandainya kejutan itu benar-benar lancar, lolos, atau enggak? Nah, itu kira-kira untuk branding jor-jorannya itu gimana Om? Karena tadi kan Om Jimmy sempat mempertanyakan tuh Om, ini apakah istilahnya, karena kan dengan konsep aplikasi sekeren ini, kalau nggak ke branding dengan baik Om, kan juga nggak jadi apa-apa nantinya kan gitu Om.
Nah, apakah ini Betul. kebentur di kapital, apa-apa, kan apa gimana Om? Apa mungkin dari Oke. strateginya Om yang Om kemarin sempat sharingkan di Bali itu, Ya. apa seperti itu Oke. gitu loh? Mungkin, silakan Oke, Om. jadi kita sudah siapkan budget gitu ya sebenarnya untuk melakukan beberapa promo, beberapa campaign dan juga branding. Tapi memang itu belum kita keluarkan sampai saat ini, bahkan untuk banyak juga orang yang kontak ke saya, ke dia, ke Hana sama ke Natasha gitu ya untuk nawarin AMA. Kita belum mau ambil juga karena kita nyimpenin budget ini untuk nanti pada saat bahwa kerjaan yang lagi kita lakukan ini selesai dan beneran kita bisa deploy itu, kita bisa announce. Nah, itu nanti kita pasti akan lakukan branding yang jauh lebih besar dari sekarang. Tapi memang secara target market kita kelihatannya kita akan masih spesifik kepada pengguna aset kripto dulu, pemilik aset kripto dulu. Karena alasan tadi, untuk mengedukasi masyarakat crypto holder aja masih butuh waktu dan butuh tenaga, apalagi kalau kita harus mengedukasi ke masyarakat luas juga, lebih banyak effortnya. Iya, Jadi betul, ya setuju. betul. Nah, itu minta doanya aja, sekali lagi kita minta doanya bahwa ada project, ada milestone yang lagi kita siapkan ini bisa selesai secepatnya. Kalau itu terjadi, kita akan branding, kita akan perkuat lagi branding kita dengan jauh lebih besar daripada sekarang. Oke. Thank you, terima kasih Om Wawan. Sis dia ada Siap. mau menambahkan? Silakan Om, Sis. Enggak, saya belajar dari Pak Wawan untuk kali pertama AMA ini. Oh gitu ya. Berarti next bisa dilepas berarti ya. Insya Allah ya, mohon doanya ya, didoain. Oke. Om Wawan mungkin terakhir sebelum kita akhiri closing statement-nya Om. Dengan serangkaian acara malam kita. Monggo. Oke, thank you banget Bitcoin dan Dex Capital untuk kesempatannya. Terima kasih banyak juga, terutama saya perlu note secara spesial nih Om Jimmy yang benar-benar bisa memahami kita dan komentar-komentarnya sangat menusuk juga gitu ya. Dimana ya memang CoinPay itu dibuat untuk membuat utilisasi dari aset kripto itu menjadi lebih nyata, tapi juga lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan apa yang sekarang terjadi di market, di industri. Dengan harapan bahwa dengan kita bisa memanfaatkan aset kripto kita untuk kehidupan sehari-hari, sebenarnya industri kripto di Indonesia itu jadi jauh lebih meningkat dari sekarang. Orang nggak cuma ngelihat aset kripto itu untuk dipegang, tapi orang memiliki intensi untuk pemegang aset kripto lebih besar, lebih banyak. Dan kalau kayak begitu sendiri, sebenarnya secara industri, nggak cuma industri dari aset kriptonya yang akan berkembang, tapi keseluruhan industri dari blockchain dan juga Web3 di Indonesia itu akan jadi berkembang pesat juga. Nah, untuk closing statement-nya adalah ya, kembali kita ini adalah produk baru dan kita anak baru di dunia Web3 dan kripto. Kita sangat berharap dukungan dari Dex Capital dan juga komunitas-komunitas lain bahwa tolong bantu kita untuk pakai aplikasi CoinPay, bisa menikmati promonya 20.000, potongan 20.000 untuk minimal transaksi 100.000. Tapi di waktu yang sama kita mengharapkan juga feedback dan harapan dari komunitas itu seperti apa terhadap CoinPay, supaya kita bisa memberikan produk yang paling baik, yang paling cocok untuk pengguna pemilik aset kripto di Indonesia. Thank you banget Bitcoin dan rekan-rekan di Dex Capital. Oke, thank you, terima kasih banyak Om Wawan. Jadi untuk rangkaian amannya kita akhiri ya teman-teman ya Dex Lover ya. Dan buat teman-teman tadi yang sudah bertanya, selamat teman-teman itu mendapatkan langsung giveaway-nya tapi dalam bentuk saldo di CoinPay. Jadi habis ama semuanya langsung download CoinPay ya dan kirimkan user ID kalian ke sis dia. Oke, demikian ya teman-teman ya. Thank you, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di ama-ama berikutnya.
Selamat Thank malam. you. Malam, Malam thank you, semuanya. Bli. Thank you. Susana Thank you, dan Mbak Dia. Nadia. Thank Ya, you semuanya. Thank you. Malam. silakan Bli pamit ya. Silakan bagi teman-teman mau acara bebas nih habis ini ya. Thank you. Malam.